Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto ya. Sudah beberapa hari saya tidak update video dan ya, barusan saya lihat market crypto crash ya. Wah, kaget banget. Wah, gimana nih kok bisa crash? Mungkin kemarin tuh sempat saya di Zoom ya, meeting di Zoom itu di sebuah grup ya, sebuah grup exchanger. Kenapa kok bisa crash? Tapi belum saya lihat harganya karena disebabkan FTX juga atau FTT ya koinnya kayak gitu sih. Kalau saya lihat memang Bitcoin itu harusnya turun dulu kalau mau pump kayak gitu ya. Seperti video-video yang sebelumnya saya bahas, kalau misalkan bisa pump ya paling mentok di EMA 200 misalkan harus dijebol dulu paling tidak ya. Kalau tidak bisa ya harus di 14.000 dulu lah, kalau ya 14 ribuan ya. Dan sebelum kita ke chart ini, kita baca dulu, ada berita yang cukup menarik ya. Kita langsung aja baca dari beritanya ya. Pertumpahan darah di pasar kripto, 5 mata uang kripto teratas yang mendapat hit besar. Nah, ini dalam pergantian peristiwa baru-baru ini, Binance ya mundur dari kesepakatan akuisisi FTX. Nah, kehancuran FTX dan Alameda Research telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri. Menurut data CoinMarketCap ya, penurunan harga menghapus nilai lebih dari sekitar 100 miliar dolar ya dari aset kripto, karena pasar kripto tetap bergejolak. Cryptocurrency teratas ini telah mendapat pukulan yang signifikan. Nah, kita lihat di mana ini adalah pergerakan ya, chartnya Solana ya. Solana ini Solana ini diperdagangkan sekitar 15 sampai 13 dolar ya. Turun menjadi diperdagangkan pada saat ini tuh 15 sampai 13 dolar. Turun dari 22,5 dolar dalam waktu 24 jam. Itu turunnya cukup drastis banget ya. Waduh, gila nggak tuh? Solana telah anjlok 28,83%. Ini cukup lumayan besar sekali ya, karena ini adalah koin-koin besar seperti ya kita tahu Solana, terus Bitcoin juga dalam satu hari turun sekitar 10% ke atas. Itu cukup lumayan jauh banget ya. Nah, sekarang kita baca di mana untuk Bitcoin sendiri. Pada tulisan ini ya, harga BTC berada di sekitar 16,255 ribu dolar ya guys ya. 16 ribuan dolar lah, turun dari sekitar yang awalnya itu di 18 ribuan dolar. Kita sempat bahas di video sebelumnya itu di harga 20.000 ya, kalau nggak salah 20.000 dolar atau 21 ya, pokoknya 20.000 ke atas lah ya, 20.000 ke atas, dan sekarang sudah turun jadi 16.000. Kalau kita lihat di CoinMarketCap sendiri ini 16,7 ribu dolar. Waduh, ini merah semua ya, merah semua. Nah, yang hijau ya stabil coin seperti USDC dan USDT, karena banyak aset yang dipindahkan ke stabil coin ya untuk mengamankan aset. Oke, kita langsung aja Ethereum. Nah, kemarin itu bukan Ethereum sih ya, yang apa itu satunya Ethereum. Aduh, lupa guys. Apa kemarin ya yang naik? Anaknya Ethereum itu loh. Aduh, lupa kan. Sorry guys, banyak pikiran jadi lupa. Nah, kita langsung aja bahas yang Ethereum dulu ya. Menurut platform pelacakan harga CoinMarketCap, ETH saat ini diperdagangkan sekitar 1.100 lah ya dolar, turun dari yang sebelumnya itu di 12 ribuan. 1.200-an dolar ya, turun 11% lah ya. Ini kalau untuk Ethereum itu turunnya nggak begitu jauh sih ya. Kalau sekarang ya sama, ini nggak begitu, cukup lumayan jauh sih Ethereum. Tapi kalau kita lihat dari 7 hari itu cukup lumayan jauh, di 20-an persen. Nah, kita lanjut Dogecoin yang sebelumnya pump ya. Dogecoin, kita lihat Dogecoin, mana Dogecoin. Nah, yang sebelumnya pump ya hampir menyentuh berapa itu ya? Hampir menyentuh berapa sih? 0, berapa itu dolar ya?
0, berapa dolar itu hampir menyentuh, tapi aduh terreject karena ulah Bitcoin. Ya, bukan Bitcoin, ya dari FTX juga. Nah, ini anjlok 7% di tengah crash. Pada tulisan ini Doge diperdagangkan pada 0,079, turun dari 0,08 ya dalam 24 jam. Ini cukup lumayan kuat sih Dogecoin, karena memang demand-nya cukup besar yang kemarin itu ya. Mungkin banyak yang nyangkut juga, jadi mereka nggak jual sih. Nah, BNB. Nah, BNB ini cukup lumayan juga turunnya ya ini. Nah, kalau kita lihat trending nomor 1, turun 11% BNB. Kalau kita lihat di sini untuk BNB dari 24 jam dan 7 hari hanya turun 10-an persen, tapi cukup lumayan jauh juga, 10% ke atas ya, kayak gitu untuk BNB. Dan kayaknya kalau kita lihat di mana FTX. Nah, ini FTX guys. Dari 25 dolar, 20-an dolar ya, 20-an dolar menjadi 2 dolar. Waduh. Gila. Turunnya cowok gila, ini parah banget karena disebabkan yang kemarin itu Luna ya, sekarang dari FTX ya. Aduh, parah nih ya. Satu koin hancur, market kripto semuanya crash. Nah, kayak gitu. Kita langsung bahas aja. Ini karena disebabkan ini. Kemarin sempat juga ya koin Luna ya crash, dan kripto juga ikut crash kan kayak gitu. Jadi banyak orang yang mengamankan aset ya, kayak gitu sih. Ini cukup parah FTX. Padahal ini exchanger termasuk terbesar ya, exchanger termasuk terbesar sih. Sekarang nomor berapa FTX? Udah tergeser guys posisinya. Sekarang nomor 1 Binance, nomor 2 Coinbase, 3 Kraken, KuCoin. Nah, ini Kraken dan KuCoin. Saya lebih itu mana ini? Nah, ini crypto.com. Nah, saya lebih menunggu ini di mana gebrakan dari crypto.com sendiri, bagaimana untuk perkembangannya ke depannya, karena crypto.com ini akan menjadi saingan Binance ya, karena koinnya. Saya tidak untuk mengkompor-ngompori ini ya, karena kalau kita lihat sebelum kita ke chart, kita bahas dulu ini ya. Kita lihat CRO dulu lah ya. Salah coy. Kita lihat CRO dulu. CRO Kronos itu turun juga 11% ya. Waduh. Wow, turun cukup lumayan dari 0,13 atau 0,12an sekarang menjadi 0,08. Menambah zero guys. Wow, padahal harganya sudah bottom banget ya. Wah, parah. Nah, kita langsung ke chart aja. Kita lihat dimulai dari time frame mingguan ya. Kalau untuk di time frame mingguan seperti yang kemarin mungkin saya bilang itu, kalau kita lihat di histori yang sebelumnya itu mirip, dimana untuk Bitcoin harusnya seperti ini atau seperti ini ya. Harus turun dulu di mana harga bottomnya, baru ada demand masuk ya, seperti ini. Itu baru nanti akan membuat ATH. Tapi ini cukup lumayan lama banget kalau kita lihat dari histori yang sebelumnya ya, kayak gitu. Nah, dimana untuk Bitcoin sekarang ini juga sudah jebol, di mana area untuk supportnya garis merah sudah dijebol, terus garis abu-abu ini di time frame daily ya, ini juga sudah dijebol. Kemarin itu sempat di 15-an ribu dolar. Kita lihat di time frame daily dulu. Nah, ini dalam jangka 2 hari dia membuat candle merah cukup panjang banget tiangnya ya. Ini jebol di mana yang kemarin kita bahas itu ya. Kemarin kita bahas ya, itu yang mungkin saya bahas itu di futur ya. Kayaknya kalau nggak salah ya. Dan ini dimana untuk resistennya ya, karena di sini resisten terdekat sudah di breakout, dan di sini adalah resisten yang saya garis miring ini ya, dan sudah di reject guys, cukup keras banget rejekannya. Harusnya yang main futur ini cukup cuan parah ini ya, yang open short
Oke, kita lihat ini di time frame daily dulu sebelum kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Dan ini garis abu-abu ini adalah area di mana demand masuk tapi sudah dijebol, berarti Bitcoin akan menuju area ini lagi guys. Akan menuju area ini lagi. Lalu akan turun lagi. Nah, kita pantau aja apakah Bitcoin nanti bisa breakout di area sini ya atau tidak. Tapi kalau terreject berarti akan turun lagi fix. Kita tunggu di 14.000. Sepertinya kayak gitu, tapi tidak fix atau tidak 100% tepat kayak gitu ya. Kita tunggu aja di area abu-abu. Ini akan ada pantulan juga sih. Kita tunggu aja ya. Tapi kalau tidak ada pantulan ke area abu-abu ya wassalam, pasti ke sini langsung kayak gitu. Nah, oke, tapi bisa juga guys, ini adalah skenario yang cukup parah banget. Ini di dump dulu, ternyata malah di pump cukup jauh kayak gitu. Jadi harus hati-hati dulu. Kalian kalau mau open trade itu untuk saat ini tuh high risk, apalagi di future ya. Harus siapkan stop loss, paling tidak di sini tuh sudah siapkan stop loss di area 15 ribuan ya, karena sekarang harganya di 16.000 di Binance ya. Mungkin kalian bisa exit posisi mungkin di area sini, abu-abu ini cukup lumayan ya. Kalau kita hitung di sini tuh berapa sih ya, di sini aja paling tidak di sini atau di sini ya, itu di 12%, 10% ya. Tapi kalau untuk kita misalkan di sini, nah itu 7% ya, itu perbandingannya tidak begitu profit banget guys. Jadi minimal itu 1:2 lah ya, 2:1 ya, pokoknya 2 kali lipat lah ya, lossnya 1, profitnya 2 kayak gitu. Jadi sangat high risk sekali, tapi kalau mau ambil silahkan ya, tahulah risikonya kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk di time frame daily. Mungkin akan kayaknya akan terpantul ke atas, entah akan menuju ke sini atau tidak. Kayaknya bakal beberapa hari ya, tidak dalam waktu jam ya, kayak gitu. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kemarin kita bahas ini tuh di time frame berapa sih, 1 jam atau 2 jam. Nah guys, kita kemarin tuh bahas dimana untuk di time frame 2 jam ini yang sudah saya garis ini ya, harusnya itu ini kalau breakout harusnya pump ya, harusnya pump, dan ini adalah resisten terdekatnya yang mungkin harusnya pump dulu terus terreject atau lanjut rally bullish ya, tapi ternyata tidak pump ya, tidak naik harganya, tapi malah jebol di area ini. Nah, ini adalah area mungkin demand terdekat atau titik supportnya ya, kemarin yang kita bahas itu, dan jebol wassalam. Berarti kalau sudah jebol wassalam guys, itu sudah tanda-tanda sudah jebol, area abu-abu ini sudah jebol, dan di sini garis merah juga sudah jebol, yang sebelumnya adalah resisten cukup lumayan kuat terdekatnya ya, jebol ya. Dan area EMA 50 juga dijebol, dan itu harus hati-hati. Mungkin di sini juga sudah ada tanda-tanda ya. Di sini itu sudah ada tanda-tanda. Harusnya kalian paham lah. Di sini sudah ada tanda-tanda. Untuk candle sendiri tidak mampu ya. Tidak mampu naik menjebol membreakout area EMA 50. Berarti hanya mampir saja terus terreject. Harusnya kalian mungkin buat teman-teman yang nyangkut atau gimana, harusnya kalian di sini tuh sudah exit ya. Kayak gitu sih, karena memang sudah ada tanda-tanda, ada konfirmasi lah kayak gitu di time frame yang lebih kecil, dan langsung jebol ya guys ya, jebol terus sampai di titik support di sini langsung naiknya kenceng banget. Ini waduh kenceng banget ya, dari berapa ini 19.000 sampai 20.000, ini yang main futur hanya hitungan jam ya. Gila, tapi terreject ya. Kayak gitu ya, kayak gitulah guys. Tapi kalau untuk kita lihat di time frame yang lebih kecil di area sini, nah paling tidak mungkin sebelum ke area abu-abu, paling tidak di area ini adalah area dimana cukup
kuat juga supply-nya ya. Kita pantau aja nanti apakah bisa naik di area situ sih. Oh. Oke. Ya di area sini ya pokoknya di sekitaran 18 ribuan dolar. Sekarang 16 ribuan dolar. Apakah bisa naik ke sini ya? Mungkin nanti akan naik turun. Paling tidak harus bisa menjebol area EMA 50. Kalaupun bisa breakout harus hati-hati dulu karena di sini akan ada ketahan resistennya kayak gitu ya. Itu dulu guys mungkin yang bisa saya bahas. Tapi kalau untuk penurunan harga ya paling tidak untuk basic banget sih ya. Karena saya juga bahasnya basic karena saya tidak pro ya. Paling tidak di sini lah titik supportnya paling dekat kayak gitu. Itu guys. Nah, oke. Nah, oke ya. Mungkin untuk beberapa jam ke depan atau beberapa hari ke depan pantau aja di mana untuk di 15 ribuan, 15,7 sampai 18 ribu dolar kayak gitu untuk Bitcoin guys. Karena memang kemarin disebabkan oleh ini ya, apa namanya, FTX ya. Karena kemarin juga kalau kita lihat historinya itu Luna crash, semua kripto juga crash kayak gitu. Karena memang berita itu cukup berpengaruh banget ya. Tapi beritanya bukan berita abal-abal ya, berita real lah pokoknya kayak gitu, mempengaruhi banget. Tapi kalau untuk berita untuk ngefood ataupun ngepom-pom nggak real ya, hoax ya, itu ngaruhnya sedikit sih. Kalau koin micin itu ngaruhnya besar banget. Tapi kalau untuk kripto ya kayak gitu, semuanya ikut. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya bahas. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.